Goib ya. Kemudian ada kemarin tasmik 30 juz bisa diselesaikan, alhamdulillah. Sekaligus nanti ada calon-calonnya yang binador, siapa di antara mereka nanti bisa menyusul kakak-kakaknya yang ada di atas. Untuk putra, alhamdulillah sebenarnya sudah banyak juga yang menghafal. Saya terus terang saja, tetapi yang baru diwisuda tidak terlalu banyak. Dulu pernah, tetapi alhamdulillah mungkin pada malam hari inilah baturan salat bersama Gusnya bisa nanti dapat juga tausiah khusus dari Pak Kiai bagaimana trik dan juga semangat untuk membangun pondok pesantren Tahfidzul Quran. Mungkin dari saya sebagai prolog ini yang dapat kami sampaikan. Jalannya acara ini insya Allah lanjut untuk tausiah, kemudian nanti ikuti pita dan doa bersama. Sekian saya sebagai sambutan dari tuan rumah, ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesiapan yang mendadak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Para pengasuh, para kiai, khususnya Bunyai Mardiyah dan keluarga besar pimpinan pesantren An-Nur As-Zubaidi yang saya hormati, Bapak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Konawe sekaligus Rais Syuriah PCNU Konawe yang saya hormati, Bapak Ketua PCNU Konawe Pak Malik yang juga alumni dari guru di An-Nur As-Zubaidi ini yang saya hormati, segenap asatidz Kiai Imron. Nah, ini Kiai Imron aja. Kiai siapa sih itu? Anaknya siapa sih sini? Asuri dari mana nih? Ayo jaga nih Pak Anang. Sindi. Putra dari almarhum yang saya cintai dan saya banggakan. Segenap asatidz, segenap santri yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah saya sangat senang dan bersyukur 10 tahun yang lalu terakhir saya pergi ke sini ketika 7 hari wafatnya almarhum sahabat saya, saudara saya, pengasuh pendiri pesantren ini, almarhum al-maghfurlah Kiai Anang Zubaidi. Saya saat itu sudah sangat perhatian pada pondok ini. Saya khawatir kalau sampai pesantren ini tidak berjalan dengan baik. Waktu itu saya sudah kenangan 5 tahun lagi saya akan lihat. Ternyata saya lupa sampai 10 tahun. Tetapi ketika saya disadang sini saya bangga, alhamdulillah. Ternyata harapan keinginan kita terwujud ya. Kita waktu itu khawatir ya, siapa yang teruskan pesantren ini dibangun dengan susah payah. Saya masih ingat dulu saya kirim Pak Malik datang ke sini nih. Ini nangis datang ke sini dulu. Katanya lumpurnya begini atasnya lutut sak paha. Ini dulu saya asingkan ke sini sama Pak Samsul. Sudah kamu pergi sana gitu, saya suruh berangkat, dia nggak tahu apa, pokoknya kamu ke sana. Ya alhamdulillah ya. Saya bangga sekali, saya senang Pondok An-Nur As-Zubaidi ternyata berkembang dengan baik. Insya Allah saya sangat bersyukur, saya sangat-sangat senang. Alhamdulillah pesantren seperti yang kita harapkan. Dan malam ini membangun ini pesantren tahfidz ya. Ini khusus asrama tahfidz. Ini bagus sekali ya. Memang
santri-santri tahfidz itu perlu bi'ah, perlu lingkungan. Sama seperti bahasa. Bahasa itu dari lingkungan bahasa. Kalau kita hidup di lingkungan yang berbahasa Arab, kita pasti berbahasa Arab. Walaupun kamu disekolahkan ke Mesir, tapi kalau kumpul sama anak Madura, ya pulang pintar bahasa Madura. Jadi anak pergi sekolah ke Mesir, pulang malah berbahasa Madura. Ya karena di kamar sama anak Madura gitu. Ini soal lingkungan gitu. Makanya kalau di pesantren ini ada lingkungan khusus tahfidz itu bagus. Supaya mereka ini semua menjadi saling menyemangati. Ya. Kita ini perlu memang lingkungan yang sama supaya semangat. Saya sendiri sudah memulai seperti ini. Di pesantren kita di Malang itu asalnya ya pesantren seperti biasa, sekolah dan ngaji, ada tahfidz. Kurang optimal karena ya satu sisi ada anak deres, yang sini ada guyon, ada lari, ada nyanyi, itu kan jadi nggak fokus. Makanya di Malang saya juga bikin asrama tahfidz. Itu hasilnya memang lebih bagus ya. Jadi kita memang kalau di asrama tahfidz itu termotivasi karena sering baca Quran, dengar kaset, dengar apa, harus banyak yang kita dengar tentang Al-Quran. Itu sangat bagus sekali. Bahkan kalau mau tidur pun setelkan Quran. Ini istri saya juga sedang menghafal Quran. Jadi tidak ada kata terlambat. Istri saya hari ini masih menghafal Quran. Jadi kalau mau tidur dia setel handphone Quran sampai tidur. Bahkan kadang saya yang matiin itu. Orang yang sudah tidur masih Tapi itu memang orang setengah tidur setengah bangun itu memorinya kuat. Seperti orang di hipnoterapi itu kan setengah sadar, kuat. Jadi orang mau tidur nyetel Quran itu melekat. Istri saya ini setiap mau tidur mesti nyetel Quran dulu sampai tertidur. Jadi ini kita mau perlu pembiasaan itu. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur dengar Quran. Insya Allah kan cepat hafal. Kita di Malang kita bikin juga program tahfidz cepat. Jadi memang anak yang khusus tahfidz kita beri dispensasi tidak sekolah, hanya hafalan. Itu ada yang bisa kuat 7 bulan selesai. Tapi memang full siang malam yang memang hanya itu, hanya Al-Quran. Itu bisa. Kalau anak-anak masih muda-muda begini itu bisa karena kan pikirannya masih segar, masih fresh ya. Sangat bisa, banyak anak yang bisa. Di SMK An-Nur yang di Malang itu beberapa anak hatam Quran kurang dari setahun. Tapi memang full dia tahfidz aja. Bahkan saya beri dispensasi nggak masuk sekolah, hanya untuk tahfidz. Bisa. Nah kalau di sini terserah, ambil sekolah juga bisa. Yang penting tahfidz itu istiqomahnya. Kalau ngafalkan, saya yakin kamu ngafalkan. Kalau mau ya duduk satu halaman, tidak lama pasti bisa. Cuma setiap harinya nih yang berat. Kalau cuma satu kali bisa, yakin bisa. Sering denger aja, kita itu sering denger lagu, walaupun tidak dihafalkan, hafal sendiri. Jadi sering didengar itu hafal. Makanya salah satu kuncinya pesantren tahfidz ini, kalau ingin segera lancar, itu yang saya lihat di Jombang kan jadi banyak pesantren tahfidz itu. Memang dia mewajibkan satu harinya itu deresnya 5 juz setiap hari, non-stop. Jadi seminggu 6 hari hatam, 6 hari hatam. Itu hafalannya cepat kalau begitu. Jadi setiap hari anak tahfidz itu harus baca 5 juz tanpa henti. Itu yang salah satu cara untuk membuat hafalan cepat. Saya kemarin bulan yang lalu ngisi wisuda tahfidz di pesantren Darussalam di Jogoroto. Itu bagian dari Hamalatul Quran. Mereka mewajibkan begitu. Jadi santri itu setiap hari harus baca 5 juz. Otomatis dia setiap 6 hari khatam. Kalau itu dilakukan sepanjang tahun, dia tentu hafalannya gak akan hilang. Karena dia setiap hari mewajibkan dirinya 5 juz. Nanti kalau sudah lancar, anak saya alhamdulillah, anak saya yang barat hafal Quran. Qiraah Sab'ah. Sekarang sedang hafalan Qiraah Asyrah di Kairo. Dia setiap hari mewajibkan dirinya 3 juz.
walaupun dia sudah hafal. Tapi tetap, jadi orang hafal Quran itu yang sulit itu jaganya. Makanya kalau sudah niat hafalan Quran, itu tidak boleh lepas. Setiap hari harus baca 3 juz atau 5 juz. Kalau di Jombang itu 5 juz. Terus kemudian tahajudnya juga begitu. Setiap malam tahajudnya setengah juz. Lepas Quran. Jadi setiap malam diadakan tahajud jamaah setengah juz. Jadi itu 2 bulan sekali hatam. Memang harus dibiasakan. Disitulah kekuatannya menjadi hafal. Ya. Jadi kalau adik-adik ini minat tahfidz itu saya sangat setuju sekali. Tidak ada derajat lebih tinggi daripada hafal Quran. Ini sudah jelas Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi orang terbaik menurut Kanjeng Nabi, ya. Bukan menurut siapa-siapa, menurut Kanjeng Nabi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi manusia terbaik itu orang yang belajar mengajar Al-Quran. Makanya ini tingkatan tertinggi ya. Kalau orang sudah punya hafalan Quran, jangan kepingin yang lain sudah. Itu sudah anugerah tertinggi. Quran itu sesuatu yang paling berharga ya. Tidak ada yang lebih dari Al-Quran. Makanya adik-adik yang punya minat tahfidz Quran itu harus didorong semangatnya. Bahkan saya di rumah di Bululawang itu saya beri insentif hafal 4 juz 1 semester, saya gratiskan SPP 1 semester. Jadi di sekolah di tempat saya boleh bayar SPP-nya pakai Quran. Dan masih saya beri bonus lagi. Atau 1 hari dapat segini tak kasih ini, seminggu dapat segini tak kasih ini, sebulan dapat segini tak kasih ini. Saya menyiapkan hadiah untuk khusus tahfidz Quran. Kalau hafal Quran ya saya berilah 1 juta 2 juta saya kasih uang. Ya memang sengaja untuk apa? Saya ingin membangkitkan itu. Saya berharap memang lahir generasi-generasi Quran ini. Dan ini akan kita gunakan selama-lamanya ya. Quran ini akan jadi syafaat ya. Kita ini insya Allah akan selamat dengan syafaat Al-Quran. Baca Quran sudah dapat pahala, apalagi menghafal Al-Quran. Hafal Quran itu pasti baca berulang kali. Kalau di tempatnya Ustaz Yusuf Mansur itu bacanya 60 kali. Jadi kalau di tempat Yusuf Mansur umpamanya mau hafalan 5 ayat ini diulang 20 kali pakai kaset atau pakai handphone. Handphone sekarang kan bisa di-setel pakai aplikasi ngulang 5 ayat terus. Itu diikuti audio 20 kali. 20 kali sambil kita nyemak Quran. Kemudian 20 kali lagi Qurannya dilepas. Ikut sama kuping diikuti. Terus 20 lagi dia membacakan. Itu bisa. Jadi sekarang itu ada sarana untuk menghafalkan itu. Bisa pakai aplikasi. Istri saya ini pakai aplikasi Quran. Jadi kita bisa begini. Dulu ya ngapal Quran itu susahnya kan gurunya yang capek. Benak-benak sampai kelelekan sampai sampai muridnya keliru. Sekarang dengan aplikasi ini bisa 1 ayat diulangi 100 kali bisa. Jadi ada aplikasi yang di-setel umpamanya kamu mau ngapalkan surat Al-Baqarah ayat 100 sampai 105, hanya 5 ayat, diulangi 30 kali. Yuk kadek gelegekan kadek ngombe, handphone bunyi terus. Coba guru suruh ngulangi 30 kali, mendelik gurunya. Goblok men guru nesum gurunya. Makanya sekarang sudah ada cara ya pakai aplikasi ini sekarang kalau mau. Jadi aplikasi ini bisa disetel untuk mengulangi ayat tertentu. Mau diulang 10 kali, mau 20 kali, mau 50 kali bisa. Jadi ini bisa untuk nuntun. Kan murid itu kadang kan perlu dituntun. Nggak bisa benar. Jadi dituntun dulu pakai aplikasi, mungkin ikuti aplikasi ini baca 10 kali. Setelah itu ditutup aplikasinya dihafalkan. Maksudnya untuk nyocokkan bacaan ini. Kalau guru kan kadang capek, kan masuk guru suruh ngulangi 30 kali kan ya haus habis 1 botol minumnya. Tapi kalau handphone 100 kali pun nggak, pokok ada baterainya bisa.
Allah Ahmad. Jadi hari ini kita hidup di era teknologi yang sangat memudahkan. Makanya saya kira hari ini orang bisa hafal Quran lebih cepat. Karena itu bisa menggunakan audio, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan salon, bisa menggunakan tip, sehingga bisa sering mendengar. Jadi satu ayat itu diulang terus akan hafal. Ya. Jadi teknologi ini bisa kita manfaatkan. Sama dengan dulu orang baca kitab ini susah karena kitabnya sulit. Zaman ayah saya dulu beli kitab Fathul Wahab itu jual 1 ekor kambing. Berapa harganya berarti? 3 juta ya kitab Fathul Wahab. Hari ini di-download gratis. Ada di handphone, gak bayar. Jadi hari ini teknologi ini memudahkan sekali. Dulu waktu saya masih nulis tesis itu kesulitan cari kitab hadis, cari kitab mu'jam, cari kitab jarah wa ta'dil, kitab tentang rijal. Karena jarang kiai yang punya. Jarang, saya tanya perpustakaan Sidogiri tidak ada, Lirboyo tidak punya, Peloso tidak punya, sulit. Hari ini mau kitab apa? Masuk handphone semua sudah. Kita download di sini mau 1000 kitab masuk handphone. Kalau dijual tidak cukup 0,5 miliar itu. Di download gratis Maktabah Samilah ya, ada di sini. Jadi teknologi hari ini sangat memudahkan. Makanya anak-anak sekarang ini harusnya lebih pintar dari orang yang dahulu. Ya. Hari ini kamu harus lebih pintar dari orang dahulu. Sebab kamu bisa belajar dengan banyak alat gitu. Cuma yang perlu hati-hati itu jangan keliru milih guru. Jangan sampai ya belajar dari Mbah Google terus yang ngajar aliran-aliran yang gak kena gitu. Hari ini kan semua aliran bisa masuk. Akhirnya ya kita mesti hati-hati. Tapi kalau sumber-sumber pengetahuan hari ini mudah. Kita bisa download banyak kitab di handphone, di ini ya. Hafalan Al-Quran bisa kita ada aplikasi ya. Yang penting rajin ya. Kata kuncinya itu tekun. Tidak ada yang bisa gantikan itu. Orang cerdas pun tidak bisa sukses. Tapi orang sukses itu tekun. Manjada wajada. Kata kuncinya tekun ya. Saya dulu punya teman yang cerdas sekali. Sangat cerdas. Sekarang ya nggak jadi apa-apa. Saya tanya si Anu kemana itu? Waduh situ sekarang jadi Sayyidul Ayam. Maksudnya ya jerakan ayam potong. Waduh pintar sekali. Ya ketekunannya ya. Kadang anak itu ngandalkan cerdas gak tekun. Makanya kamu walaupun tidak cerdas, yang penting tekun ya. Yakin kalau kamu sungguh-sungguh pasti bisa. Coba ya, saya ini dulu, ini Pak Malik ini tahu. Oh itu mungkin mesti menangnya atau belum ya. Dulu saya masih kecil itu pelat, tahu pelat? Cedal. Jadi saya gak bisa baca Ar-Rahmanir-Rahim, gak bisa. Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Numpak motor, numpak sar gitu. Saya itu mondok dibuat buli-bulian sama teman-teman saya itu. Kalau guyon-guyon mesti langsung, ayo laler mencelok ril miber swer 10.000. Sudah KU saya gak bisa. Saya itu kayak pelat. Mbak Nur masih menangis gak saya pelat? Mbak Nur ini dulu di rumah saya ikut ibu saya. Saya dulu itu pelat. Tapi saya terinspirasi. Saya dulu didawai sama Kiai Ali Maksum Kerapia. Jadi Kiai Ali itu waktu saya sowan sana, beliau jauh. Kalau orang lain bisa, kamu bisa. Itu aja. Jadi kalau orang lain bisa, kamu harus bisa. Sudah. Saya pikir, lah ya orang bisa, orang kok gak pelat, saya kok pelat. Berarti saya harus berusaha. Maka setiap pagi saya pergi ke sawah, habis sholat subuh, saya pergi ke sawah masih sepi, saya teriak sendiri, motor, umek diri sampai besok, sampai tak cekel ikan, Saya, wah belajar R itu berbulan-bulan, nggak bisa motor, ngabur, terong, sampai tak cekeli lagu terong. Tapi saya membuktikan bahwa kalau kita mau pasti bisa. Itu jauhnya Kiai Ali Maksum gitu. Lek wong le iso, ku iso. Jadi jangan ada kata menyerah. Kamu pasti bisa. Ya.
Jadi adik-adik yang sekarang di pondok ini jangan kecil hati. Sudah tidak peduli kamu anaknya siapa, kalau kamu sungguh-sungguh pasti bisa. Saya membuktikan itu. Dulu saya pelat sejak kecil. Saya bisa ngomong R itu tamat aliyah. Baru bisa ngomong R itu. Jadi sejak kecil selama hidup itu saya pelat. Jadi kalau di pondok ada hanya keluar itu tenang di pasar rusakus. Jadi tekon di nonton musik rock. Sudah kau saya kalau sudah kena itu saya udah gak berkutik sedikit. Tapi saya tidak kecil hati, saya membalas. Saya harus bisa. Saya latih dan bisa. Reng sampai bisa. Setelah itu saya membalas kekalahan saya. Saya jadi rajin. Dulu saya itu duduknya di belakang, kan minder. Makanya sekarang saya itu gak suka lihat anak ngaji duduk di belakang. Itu anak-anak minder ya. Jadi ini dengar yang duduk belakang itu. Besok jangan duduk belakang ya. Paling tidak saya sukai. Sebab saya dulu waktu pelat duduk di belakang. Makanya saya benci anak duduk di belakang gitu. Karena itu pengalaman saya waktu saya masih minder. Dia duduk takut. Begitu saya bisa R, saya duduk di depan. Kayak saya membalas, saya harus duduk di depan. Saya ikut lomba pidato. Saya alhamdulillah, saya mengejar ketertinggalan saya. Jadi bisa ya. Insya Allah kamu pasti bisa ya. Jangankan kamu, saya ingat cerita ya saya tentang Ibnu Hajar. Ulama yang disebut Ibnu Hajar itu konon ada cerita. Ada orang yang sudah sangat tua, mondok. Sudah mondok gak apal-apal, jedel. Akhirnya dia malu pulang. Duh sudah tua mungkin gak bisa pulang. Sampai mau jalan itu hujan. Dia ngiyup di hutan. Hujan terus ngiyup di hutan, nunggu hujan. Terus dia lihat ada batu netes. Ada air netes dari atas. Tes. Dilihat di bawahnya itu batu bolong. Dia mikir, batu yang keras ini kalau ditetesi air, tes, lama-lama bolong. Akhirnya dia mikir, batu aja bisa bolong, masa otak saya gak bolong? Balik lagi mondok. Maka disebut Ibnu Hajar itu, anak Iwatu. Karena dia terinspirasi batu aja bisa dibolongi oleh air ya. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh, tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Semuanya pasti bisa. Apalagi ini semua masih muda. Makanya saya doakan semoga program tahfidz ini berjalan dengan baik. Santri-santri moga-moga diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi jangan hanya usaha lahir, tapi batin juga ya. Doa, salah satunya ini jangan meremehkan doa. Jadi santri-santri harus rajin berdoa. Kalau dulu ayah saya itu ngijazahkan doa untuk supaya cerdas. Itu doa lil hifzi wal fahmi. Allahumma ya man huwa fi ulwi kainun. Masih kan? Allahumma ya man fi ilmi muhitun. Allahumma fi lutfi syarifun. Allahumma fi qatimun. Itu doa untuk hafalan. Kalau di rumah saya dulu hafalan itu puasa 40 hari. Baca doa Allahumma ya man dua itu. Itu doa ilmu laduni supaya hafalannya kuat. Kalau enggak kamu setiap hari ba'da subuh, ba'da asar baca surat Alam Nasrah ya. Surat Al-Insyirah. Supaya Allah lebarkan dada, supaya Allah mudahkan hafalan ya. Jadi doa itu penting. Usaha lahir penting. Doa juga penting. Maka kita bersama-sama berdoa moga-moga program ini berjalan dengan baik. Santri-santri yang mungkin di asrama ini, khususnya asrama tahfidz, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya menjadi hafidz Al-Qur'an. Dan insya Allah saya yakin semuanya ya, jangan kecil hati, jangan takut katanya susah, enggak. Buktinya anak saya yang pertama hafal Quran, anak saya yang kedua hafal Quran, anak saya yang ketiga sedang hafalan Quran, anak saya yang keempat sedang hafalan Quran. Semuanya saya suruh hafal Quran, tidak ada keluhan. Mereka sambil kuliah, anak saya kuliah juga ya bisa sampai tahfidz ya. Insya Allah semoga semua dimuliakan oleh Allah dengan berkahnya Quran. Amin Allahumma amin. Demikian apa yang biasa sampaikan.
Semoga semuanya diberi ilmu yang manfaat. Semoga pondok ini semakin makmur. Para guru, para pengasuh, semoga diberi panjang umur, diberi kesehatan. Dan semuanya santri-santri jangan lupa doakan orang tua ya. Ini kadang kita lupa. Hidup berkah ini jangan lupa doakan orang tua ya. Pada sholat jangan lupa Fatihah orang tua dan Fatihah pada guru ya. Termasuk pada almarhum Ustadz Anang Zubaidi yang telah merintis pesantren ini. Moga-moga ini semua pahalanya dikirim pada beliau almarhum. Ini bagian dari ilmu, dari amal jariah almarhum Kiai Anang Zubaidi yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Khususan lahu waghfir lahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad ziyadatan fil wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa ghufratan ba'da al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. InsyaAllah kita potong pita dokumentasi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.